Halo, selamat bertemu kembali bersama saya Delnur di sini, dan satu harapan saya semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman yang belum subscribe ya, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada saya ya. Teman-teman yang baru berkarir di YouTube seperti saya ini, mari kita saling mendukung, dan di sini saya membagikan tips bagaimana kita memulai dengan channel YouTube kita. Sebagai pemula, pada prinsipnya ketika kita memulai dengan channel YouTube, ada tujuan kita tentu untuk meraih yang namanya sukses. Apalagi kalau kita melihat dari teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu sukses, maka kita pun menginginkan untuk sukses seperti itu. Nah, setelah kita memulai dengan mengupload video di channel kita, saya tidak perlu membagikan bagaimana caranya kita upload, karena saya pikir bahwa sudah banyak orang yang mengulas tentang itu, dan cara untuk upload video saya pikir teman-teman sudah tahu. Biasanya kita setelah mengupload video, kita berharap bisa ada penonton banyak yang bisa menonton atau melihat video kita. Namun kenyataannya ketika kita sudah melakukan update atau upload video ke channel kita, ternyata yang nonton tidak seberapa. Belum lagi subscriber kita tidak begitu banyak. Itu membuat kita terkadang merasa frustrasi. Namun ya, hal penting yang perlu kita ingat sebagai YouTuber pemula, bahwa tugas pertama kita adalah lakukan secara terus-menerus. Jangan berhenti pada satu video dan begitu viewersnya sedikit kita langsung patah semangat. Jangan seperti itu. Yang perlu kita lakukan adalah kita ketika memutuskan untuk terjun ke YouTube harus dengan rencana yang matang. Ya, kalau kita hanya mau sekadar untuk senang-senang, maka untuk mencapai yang namanya kesuksesan pun pasti main-main. Tapi ketika kita memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube, maka rencana harus matang betul-betul. Target kita kepada siapa penonton kita, itu harus jelas. Jangan sampai kita hanya ikut ramai. Kita lihat orang ramai di sini, kita ikut ramai di sana, kita ikut, dan pada akhirnya identitas kita di media sosial atau di YouTube itu justru tidak jelas. Yang dibutuhkan dari setiap media sosial, baik itu YouTube atau media sosial lainnya, adalah konsisten pada satu topik. Konsisten tetap pada satu topik dan jangan pernah berubah-ubah. Kalau teman-teman lihat channel saya, sebelumnya saya pernah mengelola channel, ya bukan pernah, tapi sementara saya mengelola channel YouTube Mata Timur. Pengalaman sudah hampir 8 tahun atau 9 tahun berjalan, itu untuk mencapai 100.000 subscriber itu belum. Dan setelah saya pelajari, ternyata topik yang saya ulas di dalam channel tersebut itu karena tidak konsisten tadi. Jadi mula-mula itu channel tentang saya vlog, lama-lama waktu itu saya pindah ke upload lagu, dan itu cukup meningkat subscribernya. Namun di pertengahan jalan saya berbalik arah. Saya taruh konten tentang memancing, tentang politik, tentang apa saja saya taruh. Dan itu berpeluang merusak channel saya sendiri. Dan belajar dari pengalaman itu, maka saya bagikan kepada teman-teman. Ini channel saya yang kedua, saya mencoba berbagi supaya teman-teman jangan pernah tiru dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau teman-teman berfokus untuk mengupload musik, maka kalau bisa seterusnya hanya tentang musik. Nah, banyak orang yang berusaha untuk meminta subscribe dari teman atau saling subscribe. Teman-teman, ini hal seperti ini sebenarnya tidak terlalu menolong. Memang untuk menuju ke syarat untuk diterima sebagai partner YouTube atau yang mana kita diterima untuk channel kita bisa menayangkan iklan, itu adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Namun kemarin sudah turun menjadi 500 dan juga 3.000 jam. Memang kita butuh untuk sampai ke sana, tapi kalau teman-teman melakukan pembuatan konten yang konsisten dan kualitasnya bagus, otomatis itu akan mendatangkan penonton. Karena kita posting main-main, maka
Orang datang juga main-main. Kalau kita serius melakukan itu konsisten setiap hari, lambat atau cepat itu pasti. Yang penting ada nilai. Nilai di sini yang dimaksud adakah nilai edukasi, adakah nilai hiburan, pasti orang mau untuk menonton. Kalau kita hanya asal jadi, apalagi kita memposting videonya orang lain, itu akan menyulitkan kita. Ya, ada juga cara yang mana kita mau cepat dapat subscriber, ya dengan cara itu. Kita upload video yang viral, walaupun bukan milik kita, tapi ini jangan ditiru ya, untuk mendatangkan subscriber. Namun, untuk jam tayangnya pasti kita kesulitan lagi. Nah, untuk bisa mendapatkan subscriber, ya tadi itu. Tetapi sebaiknya, ketika Anda memilih untuk terjun ke dunia YouTube, maka lakukan itu dengan gaya dan cara Anda sendiri. Kalau misalnya teman-teman ingin untuk vlog, ya belajar dulu vlog. Pertama, lakukan itu di story WA. Manfaatkan story WA dan lakukan vlog di situ. Lama-lama ketika Anda sudah berpikir bahwa sudah mampu buat yang panjang, buatlah itu dalam bentuk video. Atau kalau misalnya Anda bisa bernyanyi, ya mengcover lagu pun boleh, tapi kita harus melihat lagu-lagu yang tidak berpeluang untuk kita dilaporkan. Karena kalau kita dilaporkan ke pihak YouTube, channel kita itu bisa hilang kalau laporannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Untuk itu kalau kita bisa bernyanyi dengan gaya kita sendiri, silahkan. Atau mungkin keahlian kita di melipat kertas atau menggambar, maka kita setiap hari belajar sambil memvideokan apa yang kita buat itu, lalu kita posting ke video. Ya, posting ke YouTube. Ada begitu banyak orang yang sudah sukses membagikan kesuksesannya di dunia YouTube, di media sosial, tapi yang perlu Anda ingat bahwa usaha mereka untuk sampai ke sana itu cukup melalui proses yang panjang. Saya saja kalau channel saya yang satu itu sampai sudah 97.000 subscriber, bukan mau menceritakan kesombongan, tapi itu butuh waktu sekitar 5 atau 6 tahun untuk bisa sampai ke sana. Facebook saya yang juga sudah dimonetisasi itu juga tidak langsung dalam 1-2 tahun, itu sampai 5 bahkan sampai 6 tahun baru saya bisa melakukan monetisasi. Pada prinsipnya bahwa bekerja jangan dulu teriming-iming atau terbuai dengan uang atau gaji yang akan Anda peroleh. Kalau begitu start Anda langsung merasa bahwa harus secepatnya mendapat gaji, maka itu akan membuat Anda frustrasi. Bekerja saja dulu, hobi Anda adalah menyanyi, maka menyanyi, buat video dan posting terus-menerus. Perlahan atau pasti YouTube itu akan melihat kinerja kita. Kalau kita konsisten, kita dihargai. Kita konsisten, kita komitmen, artinya bertanggung jawab untuk melakukan itu setiap hari, maka otomatis sistem di YouTube itu akan mengenali pola kita bekerja. Dengan demikian kita dihargai. Orang tidak akan pernah mau menghargai kita kalau kita kerja 1 hari, lari, dan begitu. Kalau kerja yang konvensional atau kita kerja, contohnya kita kerja pada majikan kita, kalau 1 hari kita kerja, lalu 2 hari, 2 bulan kita izin pulang ke kampung dan tidak pernah mau kembali lagi, dan bulan depan baru kita datang lagi, otomatis orang tidak langsung pakai kita. Tapi kalau kita setia, kita loyal, bekerja dengan hati, maka otomatis akan memperhitungkan diri kita. Bahkan kita bisa dikasih gaji yang lebih, bisa dikasih bonus dan sebagainya. Begitupun kalau di YouTube. Jadi teman-teman, begitulah salah satu cara atau pengalaman yang sudah saya sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan kalau rasa ini bermanfaat, silahkan tulis-tulis di komentar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Daniel Nuh. Jangan lupa bahagia.